Jumpa lagi sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel seputar propagasi adenium. Oke, singkat saja hari ini, yang baru nonton jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Yang selalu nonton terima kasih sudah hadir dan mendukung. Yang mau tanya-tanya seputar adenium silahkan tulis di kolom komentar atau di Adenium JBI Facebook Messenger. Oke, hari ini kita selalu dan masih dengan propagasi adenium. Hari ini kita membahas PSB, fotosintesis bakteri. Karena ada begitu banyak pertanyaan dan argumen yang masuk di kolom komentar. PSB berwarna hijau. Apakah bisa digunakan dan sama kebaikannya dengan PSB berwarna merah? Sebelum menjawab, saya akan ulas sedikit. PSB berwarna hijau tergantung dari bahan air yang kita gunakan. Kemungkinan besar yang sering terjadi dari bahan air sumur dan air kolam. Bahan air hujan kebanyakan akan berwarna merah pekat, merah maron seperti itu. Sebagian berpendapat air sumur dan air kolam yang kita ambil sebagai bahan untuk PSB biasanya ada partikel lumpur lumut atau bibit lumut pada air. Nah, yang dilakukan pelaku organik, jika didapat botol PSB yang berwarna hijau, tetap dilakukan penjemuran sampai mendapatkan hasil berwarna merah, merah maron, atau merah pekat kecoklatan, seperti itu sahabat dan rekan-rekan. Sebagian juga memakai trik dengan mencampurkan biang PSB yang sudah jadi, biang PSB yang merah pekat, dicampurkan pada bahan PSB yang baru hijau. Pada prosesnya sebagian botol berwarna hijau lama-kelamaan akan menjadi berwarna merah. Nah, yang jadi masalah ada viewer, pelaku organik juga, hasil racikan PSB ada yang tetap bertahan dan masih berwarna hijau sampai berbulan-bulan begitu. Oke, cluenya hari ini itu. Jika PSB yang dihasilkan berwarna hijau, apakah bisa digunakan untuk aplikasi dan tanaman atau ternak? Oke, langsung saja. Kebenaran saya ada satu botol yang sudah 2 bulan proses dan masih berwarna hijau. Ini dia, PSB hijau. Saya akan pindahkan ke meja ini. Oke. Bahkan setelah 1 bulan pertama waktu itu saya mencampurkan biang PSB merah pekat dengan harapan akan menghasilkan PSB merah. Akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali dan masih berwarna hijau, berarti pigmen bakteri ionnya dominan berwarna hijau. Sebagian berpendapat apapun itu warna PSB yang dihasilkan, mau ungu, hijau, merah, bahkan kuning, kemerahan, bisa dipakai sebagai PSB. Oke, sekarang tentu sahabat dan rekan-rekan bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan channel Adenium JBI? Apakah pakai PSB yang hijau? Jawaban saya, tidak. Sekali lagi, tidak pakai PSB sebagai aplikasi ion penangkap fotosintesis. Saya tidak pakai PSB hijau untuk adenium saya. Saya tidak pakai PSB hijau untuk tanaman kebun saya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa tidak pakai PSB yang hijau? Bakteri PSB terdiri dari ion yang berwarna hijau, merah, bahkan ungu. Jawabannya sederhana. Bakteri ion PSB yang berwarna hijau adalah hasil olahan air sumur dan kolam yang partikelnya adalah lumut. Di sini saya sebut partikel kandungan airnya yang tidak nampak secara kasat mata. Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua. Lumut berwarna hijau, jadi itu pemicunya. Saya tidak pakai PSB hijau untuk penyemprotan, apalagi untuk penangkap PSB. Yang saya takutkan adalah terutama pada adenium. Jika diaplikasikan ke daun, batang, dan media tanam, oke lah, untuk batang dan daun akan jadi penguapan pada sinar matahari, tetapi untuk media tanam cenderung akan menjadi pemicu media menjadi gembur, lembab, dan pengikat air.
Mengapa demikian? Karena bahan PSB hijau itu adalah bahan air yang dibuat PSB menjadi hijau lumut. Lumut tidak baik untuk adenium, lumut juga tidak baik untuk tanaman perkebunan. Lalu timbul pertanyaan lagi, jika tidak digunakan apakah harus dibuang? Tidak, saya tidak membuang bahan PSB yang warna hijau. Seperti yang kita ketahui, sahabat dan rekan-rekan semua, PSB juga dipakai sebagai bahan organik ternak, terutama untuk kolam ikan. Semua sudah tahu manfaatnya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena materinya akan panjang. Saya pakai PSB hijau ini sebagai campuran air kolam, terutama untuk kolam yang baru diisi. Dosisnya kira-kira 2 gelas untuk ukuran kolam 1x2 meter, tinggi air 50-60 cm. Aplikasi setiap 2 minggu sekali saya berikan. Setelah 2 minggu baru kita isi dengan ikan yang baru. Seperti itu sahabat dan rekan-rekan. PSB hijau saya pakai untuk kolam, bukan untuk tanaman. Dan PSB warna merah bisa dan sangat baik untuk tanaman dan ternak. Silahkan koreksi jika pendapat saya salah. Silahkan berargumen jika pandangan saya kurang pas, kurang berkenan. Yang mau pakai PSB hijau untuk aplikasi penyemprotan, silahkan. Tidak ada yang benar dan salah. Yang jelas ini bahan organik, aman untuk tanaman. Kelebihan dosis PSB pun tidak terlalu berdampak pada tanaman. Bahkan ada rekan saya yang pakai dosis kuat 50 cc per 2 liter air. Dia pakai untuk tanaman bibit sawit yang baru pindah ke lahan. Hasilnya luar biasa. Tergantung pada sahabat dan rekan-rekan semua. Yang mau melakukan silahkan, yang mau eksperimen silahkan. Pelaku organiknya memang harus begitu, pandai-pandai bereksplor dan memberdayakan bahan organik sekitar kita. Tidak ada ilmu pasti dan tidak ada hipotesa dan teori ilmiah. Karena gaya menanam organik adalah prinsip. Jika itu baik, jika itu didapat hasilnya baik, tergantung dari hasil pengalaman masing-masing. Oke sahabat dan rekan-rekan semua, sekian dulu hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat buat sahabat yang mau membuat PSB atau yang masih bingung dengan bahan-bahan PSB yang berwarna hijau dan merah. Saya bukan ahlinya tanam-tanam dan propagasi adenium. Saya hanya seorang entusias yang menyukai olah-olah dan bentuk adenium layaknya seperti bonsai. Mohon maaf jika ada kekurangan dan pilihan kata maupun pendapat saya yang kurang berkenan. Nantikan video selanjutnya. Semoga jaya adenium Indonesia.